Pemirsa, dengan APBD Rp80 triliun per tahun, Jakarta tak pernah tuntas untuk menyelesaikan masalah sampah. Dan baru-baru ini gunungan sampah setinggi 6 meter menjadi sorotan warga. Ini baru satu potret tumpukan sampah di tengah megahn kota Jakarta ini. Lahan di kota memang sangat terbatas, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Bila hunian vertikal bisa menjadi solusi masalah perumahan, sampah tentu saja tidak dapat terus ditumpuk hingga mencakar langit. Jakarta jelas tidak kurangan anggaran dan Pemprov juga sudah membuat banyak aturan serta kebijakan. Tentu saja Jakarta punya dinas kebersihan. Presiden Prabowo Subianto bahkan turut menyoroti permasalahan sampah di perkotaan dan ia menyatakan jika tidak segera diatasi, persoalan ini akan segera menjadi bencana. Jurnalis Metro TV Reda Fulvi telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Sampah di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, pemirsa, ini menimbulkan komplain dan protes dari warga. Sudah dibersihkan sejak tanggal 8 Januari 2026 dan sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. Sudah lebih dari 3.000 ton berhasil dipindahkan meskipun masih ada tumpukan sampah organik yang mengganggu, terutama baunya. Cuaca yang tidak menentu, sering hujan, ini menjadi salah satu kendala. Tapi ini bukan satu-satunya. Di akhir tahun 2025, Ciputat ditutupi oleh sampah, menimbulkan banyak protes dari warga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa penanganan sampah di wilayah Jabodetabek seolah tak pernah selesai? Ikuti penelusuran kami. Sampah di perkotaan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Akhir tahun 2025 lalu, warga Ciputat, Tangerang Selatan protes akibat sampah yang menumpuk di pinggir jalan, menyebabkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas. Meski kini sampah Ciputat sudah berhasil diberantas, namun lagi-lagi masyarakat dibuat tak nyaman karena gunungan sampah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Pasar yang menjadi simpul distribusi pangan utama di Jakarta sempat dihebohkan karena tumpukan sampah setinggi 6 meter, menyebabkan bau tak sedap hingga diprotes pedagang karena dianggap menjadi biang kerok kaburnya pembeli. Bahkan sepanjang perjalanan kami di dalam pasar, tumpukan sampah ada di mana-mana. Ketika ada tumpukan banyak sampah, mengakibatkan orang tuh enggan untuk berkunjung, sehingga mempengaruhi terhadap pembelian di lapak. Dan harapan saya sih, kedepannya ini sampah itu bisa secepatnya bersih, ada tumpukan langsung dibersihin, jadi tidak mengalami penumpukan-penumpukan yang sangat mengganggu. Di hari-hari normal, Pasar Induk Keramat Jati menghasilkan timbulan sampah 160 hingga 180 ton per harinya. Namun beberapa waktu terakhir meningkat sampai 220 hingga 250 ton sampah per harinya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, penyebab dari timbulan sampah yang meningkat ini karena saat ini sedang musim buah, kemudian banyak juga sampah bawaan baik dari pedagang maupun pembeli kulaan yang dibuang di sini. Jadi bukan pure hanya dari pedagang yang ada di Pasar Induk Keramat Jati. Sementara mulai dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2026, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta sudah mengerahkan sejumlah eskavator untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Total lebih dari 3.000 ton sampah berhasil disingkirkan. Tapi nyatanya kalau kita lihat, sampai saat ini tumpukan sampah masih ada di Pasar Induk Keramat Jati. Kami berbincang dengan sejumlah kuli angkut yang menampik kalau sampah-sampah ini menumpuk akibat musim buah. Ini emang banyak sampah gini kalau musim buah doang, Pak? Enggak, kalau setiap hari. Apa mau ada musimnya? Mereka menyebut sampah menumpuk tak wajar sudah sejak akhir tahun lalu. Penyebabnya, dana yang tak dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi numpuk gini baru-baru ini atau? Dari bulan kemarin kan. Tapi kalau dilihat, kalau dari Mas lihatnya kenapa Mas kok tiba-tiba banyak sampah gitu dari bulan kemarin? Ngangkutnya kurang. Oh, yang ngangkut kurang. Mobilnya cuma 5. Mobilnya banyak. Dananya yang kurang. Dana apa, Pak? Ini dana asmara. Dananya habis pada buat telur. Berarti nggak diangkut maksudnya? Ya kan kalau pengangkut kan perlu dana.
Sayangnya mereka hanya tertawa dan enggan memperjelas apa maksud dari dana yang tak dipergunakan semestinya. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan penanganan dengan mengerahkan 25 armada untuk mempercepat pengangkutan dan mencegah penumpukan sampah. Meski perbantuan ini hanya bersifat sementara, sebab pengelolaan sampah kawasan komersial harus dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola kawasan sesuai ketentuan. Antisipasi berkelanjutannya adalah kita coba berkoordinasi terus dengan Sudin LH untuk bisa mengirimkan armada dengan jumlah yang ideal. Ya, tadi yang idealnya 12 sampai dengan 15 armada setiap harinya. Karena melihat produksi sampah yang kita setiap hari 150 ton ini, dengan jumlah tersebut saya yakinkan bahwa itu bisa tertangani segera. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti Jakarta yang sudah darurat sampah. Permasalahannya bukan saja pada kesadaran masyarakat, namun justru peraturan yang tak tegas dan lahan untuk menampung sampah yang tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.